Hai, Dik. Bau apa ya? Iya, bau banget. Bau apaan sih? Bau banget nih. Bau nih, Dik. Mbak, mandi nggak sih? Ada kok, Mbak. Di, pinjam seragam dong, disuruh live nih, aku nggak bawa seragam. Gue pakai tapi nggak apa-apa. Makasih ya. Aduh, kalau gini caranya mah mau ngelakuin aktivitas apa juga jadi nggak pede nggak sih? Jangankan ngangkat lengan, berada di sekitar orang-orang yang peka aja, mereka pasti risih. Siapa sih yang mau kalau aktivitasnya keganggu hanya karena... Ya, walaupun udah mandi, kadang tuh badan kita suka ngeluarin aroma-aroma yang nggak sedap. Tapi kenapa ya? Cari tahu deh. Mungkin suka ada yang orang tanya-tanya kenapa sih kalau gue bau badan atau suka nyium temennya, duh temen gue bau badan banget nih. Nah, jadi sebenarnya bau badan ini ada beberapa faktor yang menyebabkannya, bisa karena faktor keturunan, faktor pola makan, atau emang dari kelenjar keringat kita yang berlebihan. Tubuh kita sendiri itu mengeluarkan bakteri-bakteri itu dari kelenjar keringat. Jadi ada beberapa orang mungkin yang kelenjar keringatnya dibilang bau, tapi sebenarnya itu apa dari kelenjar keringat sendiri itu? Kelenjar keringat itu ada dua dibilangnya. Ada kelenjar namanya apokrin dan ekrin. Kelenjar apokrin itu ngeluarin lemak sama protein. Jadi dimana ketika tubuh kita mengeluarkan bakteri nanti akan bercampur dengan kelenjar apokrin, itu akan menyebabkan bau badan. Makanya kita harus menjaga pola makan kita, kurangin makanan lemak sama kurangin protein. Tapi ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi bau badan. Nah itu harus kita cegah, bisa dari mencukur, karena kan kelenjar keringat itu banyak di bagian lipat-lipatan. Jadi dengan mencukur kita bisa mengurangi faktor risiko bau badan. Tuh kan, bau badan itu juga dipengaruhi sama pola konsumsi makanan dan kesehatan. Tapi kenapa ya masih banyak orang yang nggak peka sama kondisi tubuhnya, dan seberapa penting sih punya badan wangi untuk menunjang aktivitas sehari-hari? Penting banget, karena yang pertama kali karena saya kan mobile ketemu dengan orang-orang, jadi itu juga menunjang percaya diri ya, atau confidence. Jadi kalau misalnya kita itu setiap hari wangi, pasti kita juga percaya dirinya meningkat, terus ketemu sama banyak orang auranya jadi positifnya juga makin keluar. Penting lah, soalnya kalau misalnya badan kita bau, ya orang kan pasti keganggu juga kan. Terus jadi kayak ya gue aja nggak suka ngeliat barengan sama orang yang badannya bau gitu. Gimana kalau gue sendiri badannya bau, pasti kan nggak betah kan. Menurut aku ya, orang yang udah nggak ngejaga aroma badannya itu kayak minus banget. Jadi aku pasti menilai orang itu dari wanginya. Kalau misalkan dia udah ada bau-bau kayak nggak enak gitu, pasti udah minus segala-galanya. Penting banget karena memang itu kan yang bisa merepresent kita dengan kita pembawaan diri kita untuk ketemu orang, membuat kita lebih pede, membuat kita lebih yakin dengan lawan bicara kita. Pertama kali sih shock ya, karena baunya tuh ternyata ya kurang lebih beda-beda kan. Cuma mau kasih saran paling kita kita kasih tahu dengan teman terdekatnya, kurang lebih supaya dia juga bisa meningkatkan PD-nya lah ya. Ya biasanya gue menjauhi sih. Paling kan kayak, aduh misalnya gue lagi di kereta gitu kan, aduh bau banget gitu, gue pakai masker atau ya udah gue pindah ke tempat yang agak jauh dari dia aja gitu. Pasti ngomong sih, karena aku nggak kuat sama orang yang bau badan. Misalkan lagi di bis atau misalkan pernah tuh lagi di kereta, itu bau badan aku mendingan pindah. Karena aku paling anti sama orang yang bau badan. Memang kalau teman kita sendiri kita bisa langsung ngingetin, tapi kalau orang lain kan kita juga nggak mungkin ngomong ke mereka. Makanya harus ada kesadaran dari diri sendiri. Kalau memang ada gerak-gerik aneh dari orang-orang di sekeliling kita, ya kita juga harus lebih peka. Nah, aku punya tips-tips nih bagaimana cara untuk menghindari bau badan. Tips yang pertama,
Kurangi konsumsi makan daging merah, alkohol, kafein, dan makanan cepat saji. Karena makanan dan minuman ini menyebabkan bakteri penyebab bau badan ini berkembang lebih cepat. Dan selanjutnya, perbanyak konsumsi buah-buahan dan juga sayuran yang mengandung klorofil. Karena kandungan klorofil ini ampuh menghilangkan bau badan dan bisa dijadikan sebagai deodoran alami. Berikutnya, olahraga. Ya, olahraga memang mengeluarkan keringat, tapi justru dengan keringat yang keluar itu dibarengi dengan keluarnya kuman ataupun bakteri yang ada di tubuh kita. Yang keempat, tentunya setelah berolahraga, baju kita kan basah. Cuci pakaian dengan bersih dan juga ganti pakaian dengan yang baru. Kalau bisa, sebisa mungkin pilih bahan yang memang bisa menyerap keringat seperti bahan katun. Dan selanjutnya yang terakhir, ini paling penting nih untuk mengkonsumsi air putih 8 gelas minimal per harinya. Karena dengan kita sering mengkonsumsi air putih, tentunya bakteri-bakteri yang ada dalam tubuh kita juga bisa keluar ketika kita buang air kecil. Menghilangkan bau badan bisa dilakukan dengan cara yang mudah kok. Ya, kalau cara-cara tadi nggak ampuh, bisa aja langsung konsultasi ke dokter. Karena memperhatikan kondisi bau badan sangat penting. Selain untuk kesehatan, penting juga nih biar kita nyaman melakukan segala aktivitas kita sehari-hari. Nadia Soekarno, Fitri Adiangga melaporkan untuk